KBK lagi ngeliat apaan sih? Kan lagi di rumah aku mah, aku yang dikacangin. Enggak, ini nih, ini tuh lewat dari semalam nih FYP ini yang masalah apa privacy. Nah, ini kan dia ceritanya tentang keluarganya dia gitu kan. Terus dari semalam itu aku ngeliat ada yang tentang temennya juga, ada loh temennya, terus ada yang mantannya gitu. Iya. Ya itulah merasa terganggu lah. Terus jadi kayak seru gitu ngeliatinnya, kan lewat mulu gitu. Banyak cerita-cerita gitu ya jadinya. Kalau kamu sendiri gimana, Dri? Udah pernah belum liatin video-video ini? Aku pernah sih, aku sering tuh beberapa kali lewat kan ya videonya dari FYP gitu kan. Terus ya, dan beberapa aku juga sering relate gitu sama cerita-cerita mereka. Kayak kalau misalnya contoh dari temen atau keluarga gitu kan, kalau misalnya kita udah cerita sesuatu yang mungkin kita sangat, misalnya kita orangnya sangat tertutup ya, terus kita berani cerita sesuatu dan mungkin itu topik yang kayak sangat bikin kita gelisah, jadi kita pengen gitu kan, pokoknya pengen ada orang yang bisa kita ceritain gitu. Tapi pastinya juga tetap pilih-pilih karena kan gak semua orang bisa kita percaya kan. Ya kita kadang salah milih orang ya buat ceritain. Sekarang jadinya dia yang malah kepo banget. Terus kadang juga dia malah nggak tahu diri jadi nyebar gitu kan. Terus dan di situ posisinya kan privacy ya. Jadi ya harusnya sih sebenarnya kita keep ke diri sendiri. Cuman mungkin ada beberapa yang bikin tadi kayak aku bilang yang bikin kita gelisah, jadi kita pengen gitu cerita ke orang lain. Kita tuh udah saking Iya loh. ngobrolin nih gara-gara TikTok, lupa Sampai menyapa lupa. teman-teman di rumah. Hai guys, jadi balik lagi ke episode berikutnya di Audrey's Chatbox. Yeay. Tadi kan kita emang lagi asik banget kan ngomongin yang ada di TikTok ini. Nah, masalah privacy. Privacy itu penting nggak sih buat seorang Audrey? Penting dong, pasti bagi orang lain juga penting karena kan ya ada beberapa hal yang buat diri sendiri gitu, kayak entah mungkin kalau misalnya disebar jadi memalukan gitu, jadi memalukan diri sendiri, atau bisa jadi bikin image kita buruk gitu kan. Aku juga menganggapnya privacy itu penting lah ya, Dri ya, karena kan ya balik lagi tiap orang itu kan punya persepsi masing-masing. Nanti kita membagikan sesuatu yang tidak bisa dia terima atau mungkin dia salah interpretasinya kan, jadinya ya itu jadinya nanti bakal ngegosipin lah gitu. Ih, ternyata Audrey begini padahal maksudnya tidak seperti itu gitu nggak sih? Kalau KBK sendiri gimana nih? Ada nggak kayak pengalaman yang merasa privasinya terganggu sama keluarga atau temen gitu? Oh iya. Nah, ini ini karena ngeliatin si video TikTok yang tadi, aku tuh gimana ya kalau ngomongin privacy sama keluarga, ya mungkin dulu waktu aku mungkin seumuran kamu nih pernah juga sih, memang sampai sekarang papaku dan mamaku itu mau segala, maksudnya ya dia mau lah informasi apa yang terjadi di sekolah gitu. Jadi tiap kali pulang sekolah tuh ditanyain gimana di sekolah hari ini gitu. Terus ada kejadian apa gitu. Terus ya gitu-gitu gitu. Memang kalau dulu waktu seumuran kamu tuh aku kayak kepo banget. Bukan kepo ya, dulu bahasanya pengen tahu banget sih gitu kan. Tapi ya semakin kesini ya kalau dipikir-pikir mereka ya memang tujuannya baik nggak sih gitu. Tapi kalau Audrey sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri ya, aku pernah dari temen maupun keluarga. Kalau dari keluarga sih kayak, makanya aku relate sama kayak yang cerita-cerita kayak gitu, gara-gara aku juga pernah ngerasa kan pertemanan, terus kayak misalnya ada suka-sukaan lah atau apa, biasa lah ya. Pasti kan aku juga temenan kan nggak mungkin sama cewek doang ya. Cuman tuh kadang kayak yang dimana ya biasalah orang tua kan pengen bukan kelihatan sih, pokoknya pengen mencoba untuk asik gitu kan buat anaknya. Jadi kayak ditanyain gitu kayak, siapa tuh, tapi sampai titik dimana aku kayak apaan sih, annoying gitu loh, kayak ya udahlah kan nggak semua temen cowok yang aku punya tuh aku harus suka atau dia suka sama aku, kayak enggak gitu. Jadinya tuh kayak kesannya awkward gitu loh. Kamu sendiri ngerasa terganggu nggak privasinya? Ngerasa. Cerita full nggak tuh ke orang tua atau dipilih-pilih? Pasti dipilih-pilih karena kayak nggak semuanya kita pengen semua orang tahu. Bahkan ada yang sampai saat ini mungkin aku benar-benar keep ke diri sendiri gitu. Orang tua nggak tahu, temen nggak tahu. Cuman ya bukan berarti semuanya harus kita sembunyiin juga dari orang tua. Tapi juga bukan berarti semuanya harus kita kasih tahu gitu. Apalagi kayak dulu ya, cuman sekarang udah nggak sih.
papa sama mama tuh kayak sebenarnya mama sih ya lebih ke ini. Papa juga beberapa kali yang sempet overprotective banget sampai kayak biasanya tuh chat-chatan aku sama temen itu dicek-cekin, aku kayak apa sih, nggak usah gitu. Sampai ya pada saatnya dimana aku lebih milih buat callan daripada chattingan. Oh, karena dibaca nanti. Karena iya males gitu kan, bukannya ada hal-hal buruk yang kita ceritain, cuman kan ada yang gimana sih, kadang tuh entah kenapa ya kalau misalnya kayak cerita-cerita tentang ini itu kayak hal-hal yang kita yang di sekolah atau apa, lebih nyaman tuh ya ke temen sebenarnya sih, cuman juga harus dipilih-pilih, jangan apa asal cerita gitu. Bener. Tapi di umur berapa Audrey merasa apa namanya ini tuh privacy? 11, 12 gitu. Okay. 10, 11, 12. Aku juga sih di umur-umur mungkin pas kita sudah apa namanya banyak berteman, banyak ketemu orang, terus kan kayak ya biasalah ya udah ada rahasia-rahasia yang ini aku malu kalau menceritakannya gitu kan. Bener. Tapi Dri, kalau misalkan teman-teman datang ke sini, Audrey kayak lebih nyaman maksudnya ngobrol di sini atau ya kayak kita ngobrol di ruang tamu gini atau dibawa ke kamar? Di kamar, pasti di kamar. Kayak gimana sih, pertama kalau dulu mungkin nyaman-nyaman aja ya. Kalau dulu kan karena ya kita paling nggak ada ngobrol-ngobrol gitu, cuman main gitu kan. Tapi sekarang kan lebih yang kayak kita lebih prefer ngobrol, terus kayak misalnya sosmed apa gitu kan. Jadi kalau sekarang sih aku lebih prefer di kamar atau enggak kita keluar. Tapi sejauh mana menurut Audrey nih, sejauh mana apa namanya mama dan papa menghargai privasinya Audrey? Kalau Audrey menilai? Kalau aku ya dari 1 sampai 10 nih. Menurut aku mungkin 7 atau 8. Soalnya kayak ada beberapa yang masih tanpa aku sadari nih, misalnya tiba-tiba papa atau mama suka ini apa namanya kayak ngebuka HP aku. Terus tapi sampai beberapa kali tuh aku ganti ya passwordnya, tapi kayak kadang masih ditanyain kayak passwordnya apa kok diganti. Ya udah ujung-ujungnya aku kasih tahu juga gitu kan. Tapi don't worry, aku juga kayak gitu waktu itu. Mungkin emang ya bukannya gimana kali ya, mungkin orang tua juga maksudnya baik gitu kan. Tapi pernah nggak sih kayak kepikiran apa karena Audrey anak tunggal, jadi maksudnya kan kalau aku punya adik nih, aku punya kakak gitu. Pernah sih, karena kan aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah punya adik atau kakak gitu kan. Tapi menurut aku mungkin karena ya yang diurusin aku doang gitu, kayak yang prioritasnya di luar yang lain ya, buat orang itu ya aku doang, nggak ada yang lain. Mungkin kalau misalnya aku punya adik, pasti kan otomatis juga sibuk adik gitu kan ya, buat ngurusin yang lain-lain, jadi nggak aku doang gitu. Tapi karena ya aku anak satu-satunya, jadi otomatis kayak semua attentionnya tuh tertujukan kepada aku. Jadi sebenarnya hal yang wajar lah ya kalau bisa kita terima sebagai nalar gitu ya. Tapi gini, aku kan kalau dulu pernah nih aku ngerebel gitu loh Dri, karena ya aku juga merasa dulu kan ya zaman-zaman SMP juga kayak dulu dilatih handphonenya tiap malam tuh kayak sebenarnya obrolannya juga nggak ada yang aneh-aneh kan, cuma emang kadang kayak malu aja karena kan ya kita kayak ngobrolin si ini ya hari ini gitu, misalkan ada yang kita suka kan. Nah kalau Audrey sendiri pernah nggak sih kayak ngerebel gitu? Nggak kayak maksudnya protes kayak jangan dong gitu. Pasti pernah sih. Pernah pasti. Kata aku sih ya semua orang juga pernah nggak sih? Iya. Mau dia nyadar nggak nyadar pasti ada, nggak mungkin ada lah ya yang kayak misalnya serba nurut gitu. Tapi pasti ya merasa terganggu nggak sih? Kayak ya aku pernah sih, jujur aku pernah ngelawan beberapa kali. Ngapain sih diliatin mulu, atau kayak aku kayak ngurung diri di kamar jadinya gitu kan, karena nggak mau ditanya-tanyain gitu. Tapi abis marah-marah itu tuh biasanya ini nggak sih kayak merasa bersalah juga nggak, kayak wajar nggak sih orang tua nanya-nanya kayak gitu gitu kan. Apalagi ini kan hal yang mungkin takutnya kita menerima ya, mungkin kan kayak episode sebelumnya kamu kan cerita kamu pernah dibully, kalau misalkan mama kamu nggak nanya kan nanti
oh ya mungkin kamu akan menyimpan diri sendiri gitu. Nah, kalau KBK sendiri pernah nggak kayak mama papanya gitu marah kalau misalnya KBK tuh nggak ceritain tentang privasinya? Pernah banget. Mereka nanya-nanya, terus akunya marah, terus mereka juga ikutan marah gitu. Kamu nggak mau lagi? Pernah gini kayak, kamu nggak mau lagi? Papa tanya-tanyain lagi gitu kan? Ya udah papa tanya aja anak orang lain gitu. Kayak apa gitu kan? Mungkin waktu masih dulu menganggap ngapain juga orang lain gitu kan? Ya udah tanya aja, aku seperti kayak gitu. Cuma pasti ada rasa jealous gitu kan. Iya gitu kan. Dan balik lagi pas kalau misalkan dipikir-pikir pas abis marah-marah ya sebenarnya kan papaku sayang gitu kan sama aku. Dia pengen yakin sih, ya yakin dong anaknya udah seperti ini gitu kan. Tapi pasti beberapa kali pernah nggak sih ngerasa kayak kalau misalnya kita abis ini nih marah-marahan terus kita merasa bersalah, minta maafnya tuh gengsi. Pernah banget. Iya kan? Apalagi kalau yang kita udah marah-marahnya gitu kan. Iya sih pernah. Sebenarnya wajar sih kalau misalnya kita ngerasa privasi kita tuh kayak diikut campurin segala macem, karena pasti kita juga ada yang ngerasa nggak nyaman. Cuman ya semuanya bisa diomongin dengan baik-baik. Jadi kan tujuan orang tua juga untuk menjaga anaknya kan. Mereka tidak menerima sesuatu hal yang buruk dan sebaliknya gitu. Mereka juga nggak mau kita tuh melakukan hal yang buruk juga ke orang lain gitu. Makanya ditanya-tanya gitu nggak sih? Nah, ada nggak sih kayak topik-topik atau misalnya suatu pertanyaan yang bikin KBK tuh nggak nyaman kalau misalnya bisa nih di-share? Nah ini bukan nggak keluarga aja ya. Tapi somehow aku juga annoying dengan ya sorry ya mama papa om tante gitu. Tapi ya ada lah pasti pertanyaan-pertanyaan kayak berat badannya berapa sekarang? Iya. Itu kan kayak it's not your business gitu. Kalau misalkan gue bilang berat badan gue sekian, terus emang memberatkan hidup lo gitu. Gitu sih, itu yang bikin menurut aku nggak nyaman gitu. Kalau aku sih Ada biasanya pertanyaan yang menuju ke insecurities. Ini tentang suka-sukaan. Biasanya aku nggak suka banget kalau misalnya ditanya kayak seakan-akan tuh hidup aku harus banget ada cowok gitu. Kayak maksudnya aku orangnya juga sebenarnya mungkin ya menurut aku sendiri nih bisa cukup independen gitu loh, nggak harus ada cowok, nggak harus ada pacar lah, suka-sukaan tuh ya nggak wajib gitu, maksudnya kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Terus kadang tuh kayak ditanya selalu, setiap itu pasti kayak siapa gitu, udah punya pacar belum, lagi suka sama siapa, lagi deket sama siapa, kapan kawin. Masih jauh ya, itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan ke saya. Pacarnya siapa? Itu biasanya, sorry nih om tante, tolong jangan ditanyakan hal yang seperti itu lagi ya. ya. Kalau misalnya mungkin kalau sama sepupu yang seumuran atau misalnya ya intinya sepupu gitu lah yang deket, aku masih nggak apa-apa. Cuman nggak tahu kenapa kalau misalnya ditanyainnya sama kayak orang tua atau misalnya orang yang gak deket apalagi ya, aku kayak apaan sih? Lu siapa gitu kan? Niatnya basa-basi ya, cuma kan ya kita nggak perlu itu sih. Karena kayak ada topik banyak betul, gitu kan. Ya bisa sih mungkin kalau buat bercandaan it's okay. Kalau misalkan konteksnya memang lagi bercandaan, tapi kalau misalkan kita baru ketemu kayak Audrey, apa kabar? Pacarnya siapa? Toh kalau misalkan kita punya pacar pasti tahu deh emang kenal gitu kan. Kayak gitu sih. Memang balik lagi ya teman-teman, janganlah bertanya yang seperti itu gitu. Nah tapi Dri, ini kan tadi kita ngomongin orang-orang yang nanya sama kita merasa annoying gitu karena mengaduk-aduk privasi. Tapi kayak kamu pernah nggak sih juga pengen tahu gitu, kepo gitu dengan seseorang gitu, teman atau siapa? Kalau misalnya aku, ya maksudnya aku sendiri kan nggak suka ya, jadi jujur aku nggak pernah nanyain kayak gitu. Cuman paling kayak gitu tuh cuman buat ngisengin temen, tapi kayak temen deket, ngerti nggak sih, sahabat gitu, kayak lo lagi deket sama siapa gitu. Pasti kalau misalnya sama sahabat gitu oke lah ya. Cuman kalau misalnya sama yang tadi aku bilang kayak ke orang yang nggak terlalu deket gitu, aku pasti nggak pernah gitu. Ya maksudnya aneh juga nggak sih kalau misalnya kayak kalau dibalik nih, aku nanya ke orang misalnya orang gede gitu, orang tua,
Om tante. Kayak iya om tante gitu. Badannya berapa? Kan nggak jelas kan. Iya. Jujur sih Dri, pasti ada lah ya kepo-kepo yang kayak misalkan, oh dia tuh begini, tapi itu kalau aku, karena aku nggak suka ditanyain hal-hal yang privacy gitu, pasti aku nggak akan nanyain. Paling aku akan cari tahu sendiri aja gitu, apakah ngumpet-ngumpet sosmed dia nggak sih? Iya. Kayak gitu. Paling ya kalau misalnya itu tuh yang wajar-wajar aja tuh pertanyaannya kayak gimana sih tante, om apa kabar gitu, lu apa kabar kan, kita tahu dia lagi ada misalnya lagi buka bisnis gitu, terus tanyain gitu kan, jadi bikin orangnya juga kayak dia peduli ini tentang bisnis gua, kayak di notice nih bisnis gua gitu kan. Bisa sih misalkan nanya bisnis, tapi nanti nanyanya, oh pendapatan per bulannya berapa atau Iya. bruto neto gitu. Gimana? Kita sambil main lagi ya. Ayo, jadi udah ngerti kan cara mainnya? Udah lah pasti. Udah sih, aku lupa inget, tapi oke lah kita. Berarti di awal tuh kita main jalan bareng aja bersama ya. Iya. Oke. 1, 2, 3 kita. Ini kayak kurang. Lambat juga ya. Menurut kamu hal yang bisa dibagi di sosmed itu yang kayak gimana, dan yang tidak boleh di sosmed kayak gimana, Dri? Yang boleh di sosmed, kalau ini dari aku sendiri ya, ini boleh enggaknya buat aku, bukan buat orang lain. Iya. Tunggu, aku kan tadi, iya aku lupa cara main congklak dah. Kok aku lupa ngambil. Aku lupa ngambil. Bukan, Mak. Iya kan? Lebih dulu. Pulang. Ini untuk aku ya, bukan untuk orang lain. Aku nggak boleh melihatkan, tapi ini prinsip dari aku juga, kayak aku nggak boleh melihatkan kalau aku sedih atau apa gitu. Pokoknya nggak boleh ada emotion yang lain yang kayak mengganggu aku gitu. Tapi pokoknya aku harus kelihatan normal-normal aja. Ini kan ya. Tapi kalau aku pribadi sih, aku sih kalau itu aku nggak masalah Dri untuk membagi hal itu, karena aku kadang kayak ingin kasih tahu aja gitu, this is my emotion gitu, apalagi kalau misalnya marah-marah ya seringnya ya. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak mau tuh share hal-hal pribadi kayak keadaan aku ngeliatin gitu, keadaan keluarga sih kalau aku, karena mereka belum tentu kan ya? belum tentu kan mau dibagikan informasinya gitu, maksudnya dari aku gitu. Kalau di sosmed kamu sendiri, kamu pernah nggak sih kayak share tentang keluarga? Kalau aku kurang nyaman ya sebenarnya. Kalau share tentang kayak masalah keluarga gitu-gitu sih nggak pernah. Kamu prefer disimpan atau Disimpan. Oh oke. Kenapa? Karena ya itu masalah keluarga aku gitu, nggak ada hubungannya sama mereka, jadi walaupun aku cerita juga nggak guna. Jadinya kalau misalnya itu bisa jadi mungkin kalau misalnya ada suatu aib keluarga ya, terus kita ceritain ke orang, kan jadinya gimana gitu ya. Iya. Pokoknya intinya kalau masalah keluarga sih nggak harus diceritain karena nggak ada hubungannya sama orang lain juga. Kalau temen? Kalau apa? Kamu share nggak di sosmed tentang temen kamu? Enggak juga. Kenapa? Karena kayak kalau misalnya aku ada masalah nih sama temen gitu, kayak ya masalahnya cukup antara kita berdua aja gitu, nggak usah bawa orang lain gitu kan. Bener sih. Masih jalan. Iya, masih terus jalan. Aku tampaknya aku bisa kalah kalau seperti ini. Ya, gue udah megang ini lagi, ya udah lah. Share foto keluarga nggak? Aku share kok beberapa kali dulu ya. Soalnya sekarang bukannya itu sih, aku kayak nge-delete post-postan yang lama. Terus aku emang lagi jarang upload aja, cuma nanti abis ini kayaknya aku bakal seringin upload lagi. Kenapa kamu pengen upload lagi tiba-tiba? Karena nggak tahu, pengen ngeliat feed aku rapi aja gitu. Kan kayak nggak guna gitu ya kalau misalnya nggak ada isinya, jadi aku mau isi. Iya. Aku sih kalau foto keluarga sih aku nggak apa-apa, asal jangan hal-hal yang pribadi gitu sih. Bener. Sebentar, ini agak banyak yang saya ambil nih, mohon maaf nih. Tangan saya penuh tiba-tiba. Iya.
Nih, tadi kan kita udah ngebahas soal ini ya, Dri. Ini kalau di sini kan udah nggak boleh ambil kan? Kalau berhentinya di sini nggak boleh kan? Privacy itu. Iya, ini udah privacy. By the way, kita mainan congklak kayak gini tuh sambil ini juga ya, apa? Ada hubungannya. Ada relate juga sama hubungan privacy ini ya, karena Oh my ini God. line kamu gitu, ini line aku. Begitu kata teman Audrey yang di belakang kamera tadi. Gitu. Bisa pas bener-bener. Resiko terparah membagikan hal-hal privasi di sosmed tuh apa sih? Kalau di sosmed ya, misalnya kita nge-share hal yang menurut orang lain tuh buruk, menurut netizen tuh buruk. Jadi kita bisa dihujat, image kita bisa jadi buruk gitu kan, terus kita bisa dicap ini itu. Enggak dong, ngeselin aku. Iya, maaf. Lupa, kasih kan. Terus kalau misalnya di dunia nyata, kayak misalnya separah itu ya, apa, misalnya udah ada kerjaan, terus bisa jadi kita jadi nggak diterima cuman gara-gara itu, kan bisa kan? Benar. Karena banyak kejadiannya juga kan di kemarin juga ada di sosmed. Ya kasusnya kayak yang tiktokers iya kebanyakan. Kasusnya kayak ya membagikan hal-hal yang terlalu privasi Ini akhirnya dua nggak jadi sih tadi? Dua atau satu. satu? Nggak lihat juga. membagikan suatu hal yang privasi malah jadi bumerang sama dia gitu, karena dia pernah nge-share nih, aku pernah begini. Iya, Akhirnya, jadinya kan dipandang orang, oh nih orang jelek nih, kayak tapi nggak semuanya buruk ya, maksudnya ada juga yang malah bikin orang kayak kepo, terus misalnya dia jadi viral. Kalau misalnya diri dia sendiri nggak merasa terganggu sih ya udah nggak apa-apa. benar. Tapi ya itu sekali lagi sih ya harusnya kita bijak juga ya berbagi sesuatu hal yang kita bagikan di muka umum gitu, seperti sosmed gitu. Tapi kamu setuju nggak sih, Dri, dengan nih ya di TikTok kan kayak bukan joget-joget doang sekarang kan, apa-apa kayak dibagi-bagiin yang sorry. Semuanya dibagi-bagiin gitu. Kamu setuju nggak sih dengan yang kayak gitu-gitu? Jadi kan memicu drama nggak sih? Ada juga bahkan orang yang kayak menurut dia benar tapi aslinya kalau di pandangan orang lain tuh enggak, jadinya ya drama. Terus ada yang langsung misalnya kayak klarifikasi gitu. Ada juga yang keras kepala dan berpikiran bahwa dia nggak salah, padahal semua orang dan kayak bukan 1-2 orang doang gitu, di pandangan orang lain dia tuh salah. Benar. Jadinya kan orang pro kontra ya, kadang melihat ya sebenarnya dia baik gitu, tapi kan pasti ada aja orang yang nggak tahu itu kayak mah ngelihat kamuflase. saat itunya gitu kan. Orang kan pasti ngelihatnya nggak ngelihat ke belakang gitu loh. Kalau misalnya dari ini pasti ya mereka ngelihat hal yang bikin mereka tuh jadi kayak jelek gitu image-nya. Benar. Ini aku jalan lagi. Posisinya. Baik, bonus lagi. Salah. Sorry. Dri, kan di TikTok kamu lihat kan ada cerita-cerita tuh dia cewek simpenan lah, dia pelakor, bangga banget gitu. Kalau menurut dirimu hal-hal yang kayak gitu tuh pantas nggak sih dibagikan ke sosmed? Aneh sih ya menurut aku, kayak ya mungkin mereka merasa bangga, tapi kalau misalnya menurut aku sendiri itu kayak aib gak sih? Iya, dia bagi-bagiin aib kan kayak Ya tidak berfaedah gitu. Iya benar kayak ayo pilih. Iya benar. Itu FYP ya biasanya. Nah, dan yang kayak gitu-gitu malah seringnya FYP. Iya nggak sih? Iya. Kayak aku nggak tahu sih ya privacy policy-nya di TikTok seperti apa. Cuma sebenarnya amati. Cuma menurut aku juga nggak pantas juga sih berbagi info yang kayak gitu-gitu, karena itu bukan privacy lagi, itu aib. Kalau dari KBK sendiri nih, ada nggak kayak tips-tips buat menjaga privacy di sosmed? Kalau menurut aku buat diri sendiri aja. Bijaklah dalam membagikan sesuatu di sosmed. Maksudnya dipikir-pikir aja, kira-kira tuh aku yang jalan.
kira-kira tuh baik nggak sih buat dirimu kalau misalnya kamu membagikan hal itu. Dipikir aja gitu, baik nggak, ada manfaatnya nggak gitu. Begitu tips aku. Berpikirlah bijak. Nah kalau Audrey sendiri gimana? Mati gue. Tampaknya aku kalah sudah. Iya ya, entah. Iya nih. Aduh. Kalau Audrey gimana, Dri? Tips kalau dari kamu? Kalau aku kan bijak. Kalau kamu apa? Itu tadi 2 nggak sih? Nggak tahu, aku nggak. 2 ya. Kalau dari aku sebenarnya nggak jauh beda sih, karena emang ya logiknya kayak gitu. Harus lebih difilter gitu dalam membagi informasi. Tapi kalau misalnya menurut dia nggak kenapa-napa, menurut dia ya udah benar gitu, ya udah sih. Iya sih, sebenarnya balik lagi ya ke kalian tuh mau nggak sih membagikan itu gitu ya. Cuma kalau aku sih pikirin lagi aja bermanfaat nggak sih. Masih nih, mohon maaf. Ini kita habisin aja ya guys. Nah oke. Duh. Agak mati kan? Ya benar. Lanjut Re. Aku tak tahu siapa yang menang. One eternity later. Mulai gelisah. Bagaimana? Mati nggak sih gue? Iya, nembak bisa nembak. Bisa ngambil nggak sih? Bisa. Kalau di sini? Ngambil nembak ini. Oh ke sini ya? Oh iya maafin gue. Ya tetap aja gue mati. Apa sih? Nembak, ini kan mati di sini tapi depannya ada itu jadi nembak. Oh, gue nggak tahu. Sorry. Maaf ya, aku ini emang orang kota. Dri, kamu punya tips nggak buat teman-teman Audrey ini yang juga seumuran sama kamu, bagaimana tetap menjaga privasi di rumah tapi juga masih berhubungan baik juga sama orang tua? Sorry. Sebenarnya bukan dari anaknya juga sih, maksudnya orang tuanya juga harus bisa nge-respect dan ngehargain gitu. Ya intinya komunikasi juga nggak sih? Kalau enggak nanti miskom lah apalah. Ngobrol lah ya, gitu. Benar, setuju sama Audrey. Jadi teman-teman juga di rumah kalau misalkan sudah mulai gelisah, kalau misalkan kalian tips dari Audrey adalah komunikasiin aja ke orang tua. Nyaman nggak? Mati gue. Nyaman nggak kalau misalkan ini nggak nyaman, ya udah gimana ya caranya gitu ya, cari solusinya bareng-bareng. Udah Bex. Ya udah ini mah udah. Udah ya. Oke, mari kita lihat siapakah pemenangnya. Mari kita lihat. Aduh. Kita lihat. Itu kita berhitung ya. Jam 4.35. 48. Oh, Audrey. Ini hadiahnya buat yang Iya, baik. Itu apa? Rengginang yang bisa Itu buat konsumsi. itu buat yang kalah. Oh, buat yang kalah? Iya. Wah, kalau gitu aku udah mulai besok-besok aku kalah aja. Silakan Audrey. Oh, Audrey menyerahkan. Ya, Audrey. Aku pikir aku menerima sendiri. Menyerahkan tapi aku ambil dulu satu. Ini bisa dimakan bersama. Beneran dimakan? Ya makan aja. Enggak. Ini pasti ada apa-apa nih. Enggak, soalnya kalau kalah enggak ada cabe, enggak ada. Kok aku jadi ini juga? Aku udah duluan ini ya. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang privacy. Sampai sini dulu ya. Kita mau lanjut menikmati hadiahnya.
Hadiah untuk Eva ya. Bye. Bye.